selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Selamat Lose. pagi adik-adik dan Lause. Wah, Lose, Ripka, coba kita lihat adik-adik di rumah kayaknya udah pada semangat nih. Iya betul. Semangat mau mengikuti ibadah sekolah minggu sekolah ya. minggu, betul. Iya. Tuh udah pada ada yang udah cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Semuanya pada duduk Sudah manis. segar, Iya, ya. betul sekali. Ya, kita mau datang pada Tuhan ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan namanya. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memuji Tuhan dan mengikuti ibadah pada hari ini, saya mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati ya, untuk sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Lose, Ripka. Oke, adik-adik yang di rumah dan Lause, mari kita doa bersama. Tuhan, Bapa kami penuh pengasih, terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami biarpun tidak bertemu dengan adik-adik yang di rumah dan juga kita sesama tidak bisa berjumpa, tapi kami tetap mempunyai kasih di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami dapat bersama-sama juga untuk beribadah padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun dapat memuji, memuliakan Tuhan senantiasa dan juga dapat tetap mendengarkan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, Lose, Ripka, hari ini semangat nggak Lose? Oh, semangat sekali. Wow. Udah tahu Tuhan sangat sayang. Enggak, biarpun kita kecil atau kita tinggi atau kita pendek atau kita gemuk, tapi Tuhan tetap mengasihi kita ya, Lause Maya. Puji Tuhan ya Lose, Ripka. Semangat, adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya, Lose. Tuhan mau menerima kita bagaimanapun kita ya. Tuhan selalu menyertai kita. Oke, karena hanya di dalam Tuhan, hanya bersama Tuhan kita pasti bisa ya. Yuk kita bangkit berdiri Puji semua ya. Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya. Sambil gerakan. Yuk biar semangat. Small, short and tall, semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkanlah putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi ya, kita katakan bir osmo. Big or small, short and tall, semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkanlah putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
Tuhan, kita selalu bisa ya, hanya bersama Tuhan kita bisa. Nah, Betul. sekarang juga kita mau menyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak, terus bukit-bukit bergoyang, tapi Tuhan selalu mengasihi kita ya. Iya, Tuhan selalu beserta dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Benar, Rosa? Betul. Iya. Rosa juga ya, penyertaan Tuhan selalu dirasa ya setiap hari. Oke, yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyiin lagu ini lagi dengan gerakan ya. Semuanya harus semangat karena memuji Semangat nama adik-adik, Tuhan. mari. Ya, yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi ya, biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya loncat ya, semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, puji Tuhan ya. Kasih Tuhan tidak pernah beranjak bagi kita ya, umatnya yang selalu percaya pada Tuhan. Ya, kita harus percaya pada Tuhan karena Tuhan selalu baik dan juga mengasihi kita Lause, Iya, dan juga amin. adik-adik ya. Ya, puji Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan ya. Ya, kita akan memberi persembahan dengan bisa 3 cara ya adik-adik, yaitu dengan adik-adik bisa datang langsung ke gereja pada jam kerja, yaitu di hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 2 ya, 2 siang. Adik-adik bisa meminta antar mami atau papi atau cici koko ya untuk datang ke sini. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mami papi, cici dan koko untuk scan QRIS yang ada di layar ini ya, di layar kaca televisi adik-adik yang di rumah. Nah, atau cara yang ketiga, adik-adik bisa dengan mentransfer via bank ya. Adik-adik, via banknya juga sudah ada tertera nomor rekeningnya di layar di TV Anda ya, TV adik-adik. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Ya, oke, adik-adik yang di rumah dan Rosa Ripka, Ya. kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya, Sudah. bersemangat, sudah senang semua untuk memuji nama Tuhan. Nah, sudah juga memberi persembahan. Iya, betul. Buat Tuhan berilah yang terbaik Iya. ya. Tapi ada yang kurang nih Rosa, kira-kira kita mau ngapain ya? Oh iya, mau sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Iya betul, adik-adik di rumah juga ya, udah mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, kita mau mendengar-dengarkan akan firman Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita ya, kita mau selalu taat pada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, yuk
kita sama-sama mempersiapkan hati ya. Boleh duduk. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, ku sembah Tuhan ya, ku sembah Kau Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi ya. Hanya Tuhan yang patut untuk dipuji dan ditinggikan. Amin. Pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan merendahkan Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Selamat pagi Lause Yosi. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh diizinkan memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menyediakan hati kami dan juga menyiapkan telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami dan boleh menjadi penuntun dalam hidup kami. Sehingga hari lepas hari kami boleh tetap bersandar pada Tuhan. Kami boleh tetap setia mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Walau Yosi. Kita baru saja merayakan Paskah, bukan? Iya, benar sekali Lause. Ya, kita akan melanjutkan cerita kita, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat firman Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-27. Ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 hingga 25. Adik-adik bisa melihat Alkitabnya di rumah, bisa membacanya di rumah dan Lose akan membacakannya untuk setiap kita di sini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-22 hingga ke-25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu,
supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Nah, Lose, hari ini dari bagian firman Tuhan ini kita akan sama-sama membahas tentang Paulus. Kira-kira adik-adik yang di rumah ingat nggak ya siapa Paulus, Lose? Siapa ya Paulus? Ada yang ingat nggak ya? Kalau nggak salah, Rasul Paulus itu dulunya namanya bukan Paulus deh, Lose. Siapa ya? Oh, ingat-ingat. Namanya Saulus, Lause. Ya benar, namanya Saulus. Ternyata Saulus pada waktu itu sangat terkenal loh. Terkenal kenapa, Lause? Pada waktu jadi Rasul Paulus dia terkenal kan. Nah, saat namanya Saulus juga dia terkenal loh. Terkenal karena dia suka menangkap dan menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Dulu jahat dia nggak sekali percaya dia ya. Tuhan loh. dia jahat sekali ya. Dulu dia suka tangkap, dia cari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ditangkap dan bahkan dianiaya. Tapi kenapa namanya bisa ganti jadi Paulus ya, Lose? Oh iya, ingat. Waktu itu di Alkitab menceritakan kalau Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada Saulus. Waktu itu dia ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di perjalanannya Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia sempat buta loh, Lause. Iya. Terus yang Tuhan Yesus ngomong ini ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu. Iya, betul Lause, betul. Iya. Waktu itu dia percaya kepada Tuhan setelah Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi ternyata dia bukan cuma hanya percaya loh, Lose. Iya, Apa ya kelebihannya? Dia mau menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Betul sekali. Nah, ternyata Saulus itu bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Dan bahkan dia bukan hanya bertobat menjadi percaya kepada Tuhan, tapi dia mau menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi saksi Tuhan tuh gampang gak ya, Lose? Iya, dia rela ditangkap loh, rela dikejar-kejar. Dia menjadi saksi Kristus yang sangat militan, yang sangat percaya dan sangat setia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Meskipun ditangkap, Lose? Iya, meskipun ditangkap dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap setia menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keselamatan yang ada padanya. Emang dia nggak takut, Lose? Dia orang yang berani ya. Mungkin dia berani karena dia punya Tuhan Yesus, Lause. Iya, betul sekali. Roh Kudus menolong dia menjadi berani, menjadi setia. Ternyata kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan Rasul Paulus, dia bukan hanya mau percaya, tapi dia mau jadi saksi Tuhan. Dan jadi saksi Tuhan itu nggak gampang. Dia Iya. dibenci, dia mau ditangkap, bahkan dia dipenjara karena menjadi saksi Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dia nggak pernah mengeluh ya, Lose. Iya, betul, Lause. Ada Dia satu mau tetap cerita loh. setia. Ya, ada satu cerita waktu itu Paulus mau ditangkap. Dia berada di Yerusalem, mau ditangkap oleh orang-orang yang membenci dia. Tetapi tentara Roma membawanya ke markas supaya dia tidak dianiaya oleh orang-orang yang ingin menangkapnya, Lause. Waktu itu mau dianiaya oleh orang banyak ya, Lause. Iya, betul, Lause. Waduh, menakutkan ya. Iya. Tapi
dia tetap mau jadi saksi nggak loh, Seh? Tetap dia mau tetap menjadi saksi. Dia Jadi tetap mau percaya nggak loh, Seh? tetap mau percaya. Wah, hebat ya kalau kita Ya. lihat Rasul Paulus. Betul, walaupun dia ditangkap, dia malah mau bersaksi kepada tentara yang membawanya. Dia mau dibawa ke kota Roma loh, Se. Hmm, Rasul Paulus lalu dibawa naik ke kapal. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus berkata kepada perwiranya, namanya siapa ya perwiranya ya? hmm. Y, depannya Y. Julius. Ya betul Lause. Nama perwiranya yaitu Bapak Julius. Dia berkata kepada Bapak Julius, jangan berangkat kapalnya. Tetapi Bapak Julius tidak percaya pada Rasul Paulus. Dia lebih percaya kepada nahoda. Nahoda apa ya Lause? Yang mengendarai kapal. Oh iya, nahoda. Orang yang bisa mengemudikan kapal laut. Lalu kapal itu berangkat. Tapi waktu berangkat sih nggak apa-apa ya Lause, cuacanya Waktu bagus-bagus berangkat aja. anginnya tenang ya. Iya, tapi di tengah laut ada badai Lause. Wah, badai pasti Iya, menakutkan iya, ya. takut sekali. Orang-orang yang bersama Paulus juga ketakutan. Kan dia perginya tidak cuman berdua. Dia bersama tawanan-tawanan yang lain Lause. Oh, Mereka emang semua ketakutan. badai itu lama ya, nggak cuma 1 hari. Iya, betul. Pasti mereka ketakutan sekali. Iya, mereka takut tenggelam Lause. Oh, jadi apa yang mereka lakukan dong? Apa yang mereka lakukan? Nah, waktu itu Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan tentang mimpinya kalau dia akan selamat bersama orang-orang yang ada di kapal itu, kecuali kapal itu. Oh, nah ternyata meskipun Paulus itu sudah ditangkap, dipenjara, bahkan waktu dia dipenjara dan mau dibawa ke Roma, dia mengalami kesusahan lagi di tengah jalan, badai. Mungkin kalau kita yang jadi Paulus, kita udah sedih, marah-marah Iya, ya. frustasi. Waduh, kok ikut Tuhan susah ya. Bukan cuma ditangkap, dipenjara, tapi masih harus mengalami yang namanya badai. Tapi kita lihat Rasul Paulus, Ya. dia masih mau menceritakan tentang Tuhan Yesus ya Lose. Iya, betul sekali. Dia tetap setia menceritakan Tuhan Yesus. Dan bahkan dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan Iya, dia betul sekali dari Lause. badai tersebut. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus memiliki iman yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan di tengah kesulitannya dia tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi saksi Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kenapa Rasul Paulus bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus yang memampukan Rasul Paulus untuk percaya kepada Tuhan dan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah Lose, mungkin di dalam kehidupan kita nggak pernah yang ngerasain namanya badai ya Lose. Betul. Menakutkan sekali, tapi kita pasti pernah punya kesedihan, punya kesulitan, punya kesusahan, punya penderitaan, duka cita. Pasti kita pernah merasakan itu ya Oh Lose. iya, betul sekali Lause. Tapi di dalam keadaan yang duka cita, dalam keadaan yang sedih, dalam penderitaan, dalam kesusahan, apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan? Kira-kira kita tetap mau percaya nggak ya Lose? Tentu saja. Tuhan pasti akan memelihara kita. Iya, kita mau belajar apapun keadaan kita, meskipun susah, sedih, menderita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang menyertai kita, Tuhan Yesus yang memimpin kita, Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk menghadapi segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Meskipun susah, tapi Tuhan mampukan kita menghadapinya. Meskipun sedih, tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kita bisa lihat satu kisah dari Rasul Paulus ya Lose. Ya, betul sekali. Gimana Rasul Paulus saat percaya Tuhan, hidupnya bukannya lebih enak ya. Betul. Mungkin hidupnya lebih susah, tapi dia nggak takut.
Ya, dia tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh, benar. Ya, Karena dia punya Tuhan yang menyertai dia. Ya. Nah adik-adik, sekarang kita percaya sama Tuhan Yesus. Lose Cendria percaya, Lose juga percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun susah, sulit, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita mau bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyertai dan memimpin kita. Ya, Benar betul. nggak Lose? Betul sekali Lose. Iya, kita belajar dari Rasul Paulus ya adik-adik. Rasul Paulus mau percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mau mengikut Tuhan di dalam kesusahannya. Dan bahkan menjadi saksi Tuhan. Kita juga mau belajar percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan di dalam kesusahan yang mungkin akan kita alami atau sedang kita alami atau pernah kita alami. Kita mau belajar setia ikut Tuhan ya. Dan kita mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau dari kisah Rasul Paulus kami bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak pergi meninggalkan Rasul Paulus. Tuhan Yesus tetap menyertai Rasul Paulus, bahkan memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi Rasul Paulus untuk tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kesukaran yang dia alami. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami mengalami kesusahan, kesukaran, tapi kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Kami tidak mau marah kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan memampukan kami menghadapi kesusahan, kesedihan itu. Tuhan ada bersama-sama kami saat kami melewati kesusahan, kesedihan tersebut. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi kasih Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia mengikut Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lose Cendria bersyukur ya hari ini kita bisa belajar dari satu bagian firman Tuhan. Ya, Kiranya betul sekali. firman Tuhan ini bisa jadi berkat ya Lose buat adik-adik yang di rumah dan Ya. buat semua yang mendengarkan. Ya, betul sekali. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat hari Shalom. Minggu.